Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadanku meraih surga bersama keluarga, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah anak-anakku yang soleh dan solehah. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama masih diberikan kesehatan oleh Allah. Dan alhamdulillah hari ini juga kita masih diberikan karunia untuk sama-sama melaksanakan saum. Dan sangat luar biasa kembali ketika malam tadi kita masih bisa melaksanakan sholat taraweh. Karena banyak orang yang mau sholat taraweh tetapi hanya bicara saja. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sekarang pasti kalian sudah tahu tentang taraweh, yaitu amalan soleh yang ada hanya di bulan Ramadan. Kata taraweh sendiri yang berasal dari bahasa Arab yang artinya sesaat untuk istirahat. Tapi bukan berarti istirahat tidur, main-main, apalagi main game. Kalau ada yang melakukan main game ketika waktu sholat taraweh, itu sangat keterlaluan. Jadi singkatnya, tarawih itu pelaksanaannya dan waktunya nggak mesti terburu-buru. Justru ketika melakukan salat tarawih, gimana caranya diterima Allah? Pasti udah tahu dong caranya. Yaitu fokus pada Allah, atau minimal hati dan pikiran kita ketika membaca bacaan sholat, pelan-pelan membacanya dan tidak terburu-buru. Yang pasti harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Allahu Akbar, kita fokus mengucapkan Allahu Akbar atau mendengarkan imam. Dan kita harus bersyukur karena taraweh yang kita lakukan adalah salah satu bukti kecintaan kita, bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Ramadanku meraih surga bersama keluarga, tetap semangat. Allahu Akbar. Kalau sejarahnya pasti udah pada tahu dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat taraweh hanya 3 kali, melaksanakannya di masjid. Bukan berarti enggak sama di bulan puasa itu, tetapi selama 3 hari yang di masjidnya, tetapi di rumah tetap melaksanakan salat taraweh. Kenapa tidak diteruskan sampai sebulan di masjid? Karena dikhawatirkan ketika melaksanakan salat taraweh itu dilihat oleh sahabat dijadikan salat fardu, karena Rasulullah melaksanakan salat taraweh sesudah ba'da isya itu. Oleh karena itu Rasulullah di masjid hanya melaksanakan 3 kali, selebihnya di rumah. Ada yang mengatakan ada yang tanggal 23, ada yang tanggal 27, itu adalah ikhtilaf para ulama. Yang jelas ketika kita melaksanakan salat tarawih di masjid, itu juga dicontohkan oleh sahabat, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Terus sekarang gimana? Kenapa kita tidak di masjid melaksanakan salat tarawihnya? Karena kan pasti kalian sudah paham, karena hari ini masih merebaknya wabah corona, jadi akhirnya kita dianjurkan melaksanakan sholat di rumah. Bahkan diharuskan ya, supaya tidak, karena ada wabah ini. Tetapi insya Allah dengan sholat tarawih di rumah, kita jadi tahu ternyata ayah kita sangat luar biasa. Atau barangkali yang sudah kelas 6, kelas 5, ada yang pernah jadi imam sholat tarawih. Itu yang lebih luar biasa lagi. Kita harus coba jadi imam ketika meskipun masih kecil, nggak apa-apa. Kita belajar untuk melaksanakan sholat tarawih, tentu saja dengan khusyuk. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Ramadan meraih surga bersama keluarga, tetap semangat. Allahu Akbar.
Ternyata keutamaan melaksanakan taraweh itu sangat luar biasa, banyak banget. Salah satu hadis riwayat Bukhari Muslim, man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa ibadah taraweh di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lalu. Ini sangat luar biasanya sholat taraweh itu. Ketika kita melaksanakan sholat taraweh, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagian ulama ada yang menafsirkan setahun dosa yang lalu dihapuskan dengan satu kali melaksanakan taraweh. Bahkan fadilah utama taraweh, ada hari pertama akan mendapatkan pahala seperti bayi. Luar biasa, nggak ada dosanya. Itu luar biasa. Nanti saja kita bahasnya itu. Yang jelas, ketika kita melaksanakan sholat taraweh, kita akan diampuni oleh Allah. Tentu saja kita harus yakin ketika melaksanakannya, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Yang keduanya, diterima sholat tarawehnya. Tentu saja kalau ingin diterima sholat tarawehnya, kita harus sama-sama melaksanakan tarawehnya dengan khusyuk, tidak terburu-buru. Apalagi main-main, dorong-dorong sama kakaknya, dorong-dorong, luar biasa. Jangan, supaya kita bisa diterima. Karena tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan saja. Di bulan lain, qiyamul lailnya bertahajud. Tapi di bulan Ramadan ini disebut dengan tarawih. Anak-anakku yang dirahmati Allah, astagfirullahaladzim, kalau kita lihat dosa kita banyak banget, tetapi dengan tarawih, dengan khusyuk, melaksanakan dengan khusyuk, insya Allah kita akan diampuni dosa-dosanya. Anak-anakku semuanya, ada satu hadis lagi keutamaan tentang tarawih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu man qama ma'al imami hatta yansarifu kutiba lahu qiyamahu lailatin. Artinya, sesungguhnya siapa saja yang sholat bersama imam hingga imam itu selesai, maka ia dicatat telah mengerjakan sholat semalam penuh. Jadi kalau kita jadi makmum sampai imam beres, sampai berdoa, kita masih ada bersama imam, maka dicatat sebagai sholat sunnah penuh, semalam penuh. Itu luar biasanya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama, anak-anakku semuanya, kita manfaatkan momen Ramadan ini, apalagi diimami oleh ayah yang luar biasa. Kita baru tahu ya, ayah ternyata suaranya bagus, bacaannya bagus, dan luar biasanya. Mudah-mudahan kita sama-sama melaksanakan salat tarawih ini diterima oleh Allah. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala ibadahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.